Bismillah. Ibu Fitri mau dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya Bu Siti ya? Semangat. Alhamdulillah. Ya, saya selalu melihat aktivitas Bu Siti juga ya, selalu semangat ya, apalagi ketika mengajar. Dan Bu Siti ya, Ibu Siti, ini pertemuan kita secara tatap muka langsung ya, pertama kali ya, yang sudah kita masih bertemu via daring ya, terutama kemarin pada saat lokal harian orientasi ya, pertama kali alhamdulillah. Saya juga sangat semangat ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan pendampingan individu yang pertama Bu Siti ya. Alhamdulillah kita berdua ya diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Ya, baik Bu Siti. Di sini kita akan memulai kegiatan pendampingan individu pada hari ini. Bu Siti, di sini pendampingan individu yang pertama ini Bu Siti, kita akan membahas ya mengenai temanya refleksi awal kompetensi guru penggerak. Iya. Bu Siti juga harus tahu bahwa fokus pendampingan pada hari ini yaitu yang pertama diskusi tentang pembelajaran daring, kemudian yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian yang ketiga diskusi pembuatan kerangka filosofi, maksud saya portofolio digital, dan yang terakhir yaitu diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi. Bu Siti, saat ini kita akan melakukan proses wawancara kurang lebih 4 juta ya Bu Siti ya, bisa dihitung 4 dikali 45 menit ya Bu Siti ya. Baik Bu Siti, apakah sudah melengkapi dokumen yang sudah saya share yang harus Bu Siti siapkan untuk kegiatan PI 1 ini? Ya, udah. Saya cek dulu ya Bu Siti. Iya. Baik, ini Bu Siti sudah melengkapi berkas-berkasnya Bu Siti ya, instrumennya dari mulai angka 1 sampai 4 ya, lampiran 1 sampai 4. Baik, ini lampiran 1, kedua, ketiga sampai keempat. Bu Siti juga sudah menyiapkan kerangka portofolio digital ya, alhamdulillah sudah lengkap Bu Siti ya. Ya, alhamdulillah. Bu Siti, saya akan memulai proses wawancara kita hari ini. Bu Siti kan selama ini sudah menjalankan program guru penggerak di angkatan 9 ini kurang lebih 1 bulan ya Bu Siti ya. Bu Siti selama 1 bulan ini sudah belajar lewat daring Bu Siti ya, baik itu proses penugasan lewat LMS ya, kemarin lokalnya orientasi ya Bu Siti ya. Nah Bu Siti, saya akan menanyakan kepada Bu Siti apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini, terutama dalam pembelajaran daring. Dalam 1 bulan ini, alhamdulillah saya jadi banyak kawan, banyak teman, banyak saudara, walaupun awal-awalnya hanya di dunia maya. Tapi mungkin nanti bisa ketemu dalam dunia nyata. Ya, jadi saya banyak kawan, banyak ilmu, terutama banyak ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak ini. Luar biasa ya. Tadinya saya nggak tahu yang namanya tanpa itu apa, portofolio digital itu apa, sangat ngeblank sekali ya Bu, ya jujur ngeblank sekali. Apa ya ini? Ya saya raba-raba setiap ada tugas, oh begini loh ya buat tanpa gitu ya. Bisa raba-raba lagi dalam portofolio, oh begini ya. Alhamdulillah saya jadi belajarlah sendiri gitu ya, otodidak walaupun luar biasa sekali ya Bu Siti ya. Nanya ke rekan kerja paling ya sendiri lah, malam-malam saya buka, oh begini. Terus di sini saya juga banyak tugas-tugas gitu ya, tugas-tugasnya memang sangat bermanfaat sekali gitu ya. Kemarin ya mengenai Ki Hajar Dewantara gitu kan, mengenai kita pembelajaran kita ke siswa itu bagaimana gitu kan. Ya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan.
Terus ya kalau ya daring itu ya kadang suka wifi-nya suka loncat-loncat keluar masuk gitu ya, kendala itu. Kendalanya itu wifi-nya suka ya kadang hilang nanti ya pas kadang masuk lagi. Ya kemarin juga ini videonya nggak bisa on kamera gimana gitu kan. Nah itu kendalanya. Terus Suka dukanya ya, ya Bu Siti suka ya. dukanya. Terus ya untuk kedepannya gitu ya, kedepannya ya dalam pendidikan guru penggerak ini kan saya awal mengajar ke siswa itu hanya model ceramah aja gitu ya, apalagi kelas 1 gitu kan. Kelas 1 pasti bosen gitu ya bumi gitu kan, pasti bosen. Nah setelah saya baca-baca di materi yang ada di LMS, kemudian saya mengerjakan tugas-tugas, oh begini-begini gitu kan, oh berarti pembelajaran saya ke siswa itu harus dirubah gitu kan, kedepannya itu harus dirubah gitu kan. Ya harus dirubah jangan nanti untuk 1 bulan ke depan gitu kan, harus berpusat pada murid gitu kan, biar murid itu atau siswa itu gak bosan dengan apa yang saya ajarkan gitu kan, gak jenuh. Apalagi kelas 1 kan ya mungkin dia aktifnya hanya beberapa atau 45 menit, 40 menit, kesananya kan dia udah wah gimana gitu, apalagi kalau sudah menulis gitu kan. Kalau udah menulis langsung kacau kemana. Makanya mas saya berpikir ini gimana kalau pembelajaran saya rubah gitu, dengan cara apapun, misal dengan bergerak dan lagu gitu kan. Itu lagi saya siapkan, lagi saya programkan untuk pertama untuk kasih nyata nanti, dan yang keduanya untuk pembelajaran di kelas gitu. Luar biasa ya, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mengapresiasi ya Bu Siti ya adanya perubahan dan inovasi Bu Siti ya dalam pembelajaran di kelas. Tadi juga saya dengar dari Bu Siti ya ingin sekali mengadakan pembelajaran ya yang menyenangkan Bu Siti ya, supaya anak-anak lebih ya kayak lebih tereksplor lagi mungkin ya. Ya juga di PGP ini juga bisa menambah kompetensi Bu Siti ya. Tadi yang sebelumnya belum tahu apa itu LMS, Bu Siti ya, portofolio digital, Google Set ya. Sekarang Bu Siti ini dituntut ya, harus wajib berbeda betul, Bu dengan Siti. LMS yang guru berbagi itu, guru belajar kan cuma ngisi-ngisi udah gitu kan, baca sekilas. Kalau itu kan perlu dipahami, ada tugasnya, jadi ada itunya gitu, tindak lanjutnya gitu. Luar biasa sekali Bu Siti ya, serba semangat nih ya. Ini guru kelas 1 biasanya ini guru guru tetap nih biasanya kelas 1 karena jarang ada yang diganti ya. Guru kelas 1 saya yakin ya kesabarannya ya, jiwa keibuannya dalam pembelajaran kelas itu dengan dituntut ya Bu Siti ya. Biasanya tuh paling dekat dengan anak-anaknya memang ya di guru kelas 1, dan jangan diremehkan juga, karena saya juga sudah pernah ya ngajar di kelas 1. Justru di kelas 1 ini dasar ya Bu Siti ya, bagi anak-anak kita ya, bagaimana pembelajaran akan terus nanti berlangsung sampai kelas 6 nanti ya Bu Siti ya. Baik Bu Siti, Bu Siti sudah luar biasa sekali nih ya dalam pembelajaran daringnya. Juga ada beberapa pengalaman ya yang Bu Siti dapatkan yang luar biasa, yang nanti dapat diimplementasikan dan diperbaharui juga ya selama nanti 6 bulan ke depan. Bahkan sudah lulus CGP pun Bu Siti harus tetap ya berinovasi dan mengimplementasikan pembelajaran yang ada di program guru penggerak ini. Bu Siti tadi sudah bagus sekali ya tentang pembelajaran dan pembelajaran daring 1 bulan yang kemarin. Bu Siti, sekarang saya mau menanyakan bagaimana dukungan ekosistem sekolah yang ada di sekolah Nagasari 3 ini, khususnya dari kepala sekolah, dari rekan guru Bu Siti, dari tenaga pendidikan, maupun misalkan dari komunitas sekolah mengenai dukungan Bu Siti menjadi calon guru. Ya alhamdulillah sekali gitu ya, terutama dari kepala sekolah gitu yang pemimpin sekolah ini gitu ya, sangat mendukung sekali. Alhamdulillah. Ya bahkan beliau selalu bertanya gitu, ada kegiatan apa gitu kan, kapan penampilan videonya, kapan karyanya gitu, pokoknya selalu bertanya, selalu mengingatkan gitu ya. Alhamdulillah didukung oleh kepala sekolah ya.
oleh teman sejawat, oleh rekan kerja juga sangat mendukung sekali kegiatan saya gitu ya, didukung juga sama kalau setiap saya ada kegiatan gitu ya seperti Zoom atau segala macam selalu ya udah silakan seperti sekarang kan, silakan nanti kelas biar saya kirim Luar biasa sekali ya. dukungannya ya. Ya, Terima kasih silakan Bu Siti. yang tenang yang nyaman gitu ya. Iya. Terus pagi-pagi juga alhamdulillah ada yang memberi dukungan semangat ya kepada saya gitu ya, suntikan semangat gitu. Ayo Bu Eha siap, ayo gitu. Ayo Bu Eha bisa, pasti bisa gitu kan. Jangan bosan gitu kan. Ya memang pertama melihat tugas itu, aduh keren banget aja. Luar biasa Luar ya. biasa Bu Siti ya. sekali. Iya. Tapi ya sekarang jadi kebiasaan gitu ya. Jadi sehari gak buka laptop itu seperti ada hutang gitu. Iya. saya lihat gitu kan. Terus ya dari komite juga sangat mendukung gitu kan. Semuanya alhamdulillah mendukung sekali. Ya keluarga juga sangat mendukung Sama sekali. itu ya Bu ya. Iya, pasangan kita gitu Iya, kan. betul. Takutnya kan saya lagi ini nanti ini gitu Iya. kan, di depan laptop aja enggak, alhamdulillah selalu mendukung gitu kan. Ya anak-anak juga ya silakan, nanti jangan ganggu ya kalau lagi rumah lagi jam atau apa ya jangan ganggu ya. Semuanya alhamdulillah mendukung sekali kegiatan yang saya kerjakan sekarang. Ya, alhamdulillah ya Bu Siti, luar biasa Iya. ya punya kepala sekolah yang benar-benar mendukung kita, apalagi tadi rekan sejawat ya yang siap misalkan menggantikan kita ya ketika kita Iya. ada Alhamdulillah. kegiatan di program guru penggerak ini, khususnya kan sekarang ini ya Bu Siti ya sedang melakukan pendampingan individu dan ada rekan yang mau menggantikan di kelas. Ini luar biasa sekali Bu Siti, harus bersyukur ya. Nah ini nanti akan menjadi salah satu akses Bu Siti untuk meningkatkan kompetensi Bu Siti ya menjadi seorang guru penggerak. Memanfaatkan dukungan ini dengan sebaik-baiknya karena dukungan ini adalah modal kepercayaan dari kepala sekolah, kepercayaan dari guru, rekan guru, bahkan komite sekolah tadi ya Iya. kepada Bu Siti untuk terus menggali kompetensi ya melalui program guru penggerak ini ya. Semoga kedepannya Bu Siti menjadi lebih baik. Amin. Bu Siti, kan kemarin minggu-minggu kemarin ya kita ini sudah melakukan lokal karya orientasi ya Bu Siti ya, secara daring ya Bu Siti ya. Iya. Mudah-mudahan nanti lokal karya selanjutnya nih rencananya luring nih Bu Siti ya. Bu Siti bisa ketemu secara langsung ya. Langsung dengan teman. Iya, yang biasanya ketemu di Rukol ya, hanya sebatas dunia maya, nanti bisa secara langsung. Nah Bu Siti, pada saat lokal karya satu kan ya kami PT sudah membagikan ya LK tugas ya lampiran 1 sampai lampiran 5 ya Bu Siti ya. Di salah satu LK tersebut juga Bu Siti yang sudah Bu Siti ini juga ya sudah Bu Siti kumpulkan juga. Ini ada lembar kekhawatiran dan harapan ya Bu Siti ya. Nah Bu Siti selama 1 bulan ini ya Bu Siti ya, selama melakukan pembelajaran daring ya, apa saja kekhawatiran yang Ibu Siti rasakan ya, dan misalnya yang sudah terjadi, kekhawatiran sudah terjadi, dan apa saja kekhawatiran yang belum terjadi. Ada kekhawatiran yang sudah terjadi di sekolah. Iya, khususnya dalam pembelajaran CGP ini selama 1 bulan. Ya memang kalau awal-awal itu kekhawatiran saya itu belum bisa mengerjakan tugas-tugas itu khawatirnya itu ya. Terus takut ketarik-tarik sama keluarga gitu khawatir saya. Kemudian takutnya ada teman sejak kerja yang tidak mendukung, itu kekhawatiran saya gitu ya. Aku jadi tombak pikiran sama saya Ibu ya, bagaimana nanti kalau itu terjadi gitu ya. Terus setelah berjalan gitu ya, setelah berjalan 1 bulan ini ke keluarga juga saya kasih pengertian sebelumnya gitu kan. Terus ke rekan sejawat juga dikasih pengertian. Ini kegiatan begini ya alhamdulillah gitu. Jadi kekhawatiran saya itu sudah hilang gitu kan, jadi semangat untuk saya
Ternyata kekhawatiran yang ibu rasakan itu alhamdulillah tidak terjadi ya Bu Siti ya. Semua ekosistemnya di sekolah, baik itu juga di keluarga ya mendukung sepenuhnya seperti ya. Jadi alhamdulillah ya. Sekarang kekhawatiran ini belum sebenarnya tidak terjadi lah begitu ya Bu Siti ya. Baik Bu Siti, luar biasa sekali. Nah Bu Siti, kemudian apa saja harapan-harapannya ini yang sudah terwujud ya sesudah 1 bulan Bu Siti melakukan pembelajaran di program guru penggerak ini ya. Yang sudah terwujud itu ya intinya saya mendapatkan perubahan pola pikir saya gitu kan, yang tadinya mengajar hanya begini gitu kan, gak ada gerak, gak ada apa gitu kan, hanya sama apa. Nah terus ikuti program ini ada perubahan gitu kan, dari cara mengajar saya, dari cara bersikap saya juga gitu kan, yang memang tadinya saya agak apa ya, kalau bicara itu aduh takut orang tersinggung gitu kan, apalagi berbicara depan forum kan kadang kalau dia juga dia aduh gimana nih gitu kan. Tapi karena kok teman-teman juga bisa gitu kan bicara di depan apa gitu kan, maka itu yang dari sini saya ada perubahan juga. Saya harus berubah, harus bisa berbicara di depan, karena guru penggerak kan menggerakkan orang lain juga gitu kan, supaya bisa berubah. Nah itu perubahan yang saya dapatkan gitu kan. Untuk kedepannya juga dalam tugas-tugas mungkin ya, yang tadinya santai tugasnya besok ya sekarang kan harus gercep gitu kan, besok kumpul ini gitu ya. Jadi sekarang saya jadi lebih ini, jadi kepikiran wah tugas ini belum, kadang saya suka dicatat di buku kecil tanggal sekian ya, tanggal sekian gitu kan, tanggal sekian gitu kan. Nah itu paling perubahannya saya. Luar biasa sekali ya Bu Siti ya. Jadi perubahan Bu Siti selama 1 bulan ini, tadinya yang mungkin Bu Siti kurang percaya diri mungkin ya berbicara di depan umum. Takut salah, saya takut iya, masih banyak kekhawatiran, takut salah, takut tersinggung ya. Salah, nggak masuk materi ke sini, kadang saya tulis dulu. Iya. Tapi alhamdulillah setelah saya pantau kemarin di Rukol ya 1.2, Bu Siti itu sudah mulai aktif ya, sudah mulai bisa mengeluarkan gagasannya, pendapatnya luar biasa sekali Bu Siti. Karena saya ingin bilang juga ya kan, nggak semua orang bisa masuk ke sini dengan 1.001. Awalnya juga saya kan masuk ke sini dengan saya ikut yang kelima gagal, nah 4 kelima gitu kan, belum apa gitu kan, di wawancara gitu ya. Mungkin saya kurang berpikir gitu, kurang maksimal mungkin dari apanya gitu kan. Kalau wawancara pengalaman kita aja gitu. Nah pas wawancara, pas bulan puasa itu saya lupa mungkin ya pengalaman saya gini lebih aktif apa gitu ya bicara. Ya alhamdulillah saya juga tadinya masuk enggak ya, enggak apa-apa gitu. Ya alhamdulillah ya Bu Siti ya, rezekinya Bu Siti diterima PGP ini ya di angkatan 9 ya. Karena memang calon guru penggerak ini ya sudah disalin sedemikian rupa ya, sehingga Bu Siti itu harus lebih percaya diri karena Bu Siti sudah masuk ke dalam PGP angkatan 9. Berarti Bu Siti ini sudah masuk salah kompetensi di calon guru penggerak ya Bu Siti ya. Bu Siti kan juga sekarang dibimbing ya untuk menjadi agen perubahan ya, khususnya di bidang pendidikan nih ya dalam calon guru penggerak. Bu Siti, selain harapan yang kemarin Bu Siti sudah utarakannya selama 1 bulan, kira-kira harapan apa lagi nih Bu Siti ya yang Bu Siti harapkan nanti dalam pembelajaran 1 bulan ke depan? Sekarang rencananya harapannya apa nih 1 bulan ke depannya? Iya, di sekolah maupun pada pembelajaran program guru penggerak juga. Di sekolah dulu ya, tadi saya sudah bilang ke Bapak kemarin juga, Pak saya mau buat ini lah, buat presentasi apa gitu kan, presentasi untuk PNM itu ya, yang kalau merdeka itu. Yuk Pak hari apa? Nah sudah saya bikin programnya Pak, nanti tinggal gerakannya kapan Pak? Udah hari Sabtu aja. Nah nanti 1 bulan ke depan saya ingin program itu gitu ya, pengisian di platform Merdeka itu yang di aplikasi. Minimal kita Pak kan di sini pada belum dapat sertifikat gitu kan, kita dapat sertifikat 1 aja Pak gitu. Terus kan yang
Asenyata itu kan biasanya banyaknya pembuatannya dari kanva gitu. Nah, Dan nanti insya Allah nanti saya ajarkan cara yang luar biasa sekali dari ya. kanva itu ya ke guru-guru. Iya, iya. Kadang kan kalau yang udah sepuh mah iya udah gimana aja yang muda ya, saya ingin semuanya ikut gitu lah, biar nanti kalau usul itu kita ada jejaknya, saya bisa ini gitu kan. Iya, Ya iya. kemarin juga, hai sampai rumah itu terus ada salah satu, ya siap ayo gitu kan, tapi pulang siang ya udah nggak apa-apa gitu kan, jadwalnya udah saya buat dari setiap hari Sabtu gitu kan. Jadi saya mau bimbing, mau dampingi gitu kan, mau buat coaching juga gitu kan, dengan tentang pengaplikasian penggunaan cara mengisi bagaimana ya. Insya Allah itu ya kuliah yang akan saya kerjakan di sekolah. Ini luar biasa sekali Bu Siti ya, juga nanti rencananya juga mau berbagi ya Iya. kepada kepada rekan-rekan guru ya, terutama ini cara pengaplikasian aplikasi Canva Iya. ya, karena Bu Siti juga sudah membuatnya ya ketika Iya. aksi nyata di LMS ya Bu Siti ya. Nah Bu Siti kan tadi ini rencana Bu Siti 1 bulan di sekolah. Bagaimana rencana 1 bulan Bu Siti dalam pembelajaran calon guru penggerak ini di LMS gitu ya, aksi nyatanya gitu, modul-modulnya gitu. Gimana Bu Siti? Iya, itu kan tugasnya ada juga ya di LMS ya. Itu sedang dikerjakan, sedang dibuat. Jadi yang mudah-mudahan aja cepat terselesaikan, Iya. sedang dibuat. Pasti kalau setiap tugas-tugas di LMS memang harus dibuat dan ada jadwalnya. Ya walaupun yang di-upload dan kita punya pegangan sendiri gitu kan, Betul, Bu Siti. punya set sendiri. Luar biasa sekali ya Bu Siti ya, harapannya semoga bisa terwujud Bu Siti ya di Ya, 1 bulan nanti yang akan datang. Nah Bu Siti tadi kan sudah sudah menjelaskan kekhawatiran dan harapan. Kemudian saya juga akan menanyakan bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Ibu Siti melakukan pembelajaran daring. Gimana dukungannya? Dukungan dari kepala sekolah yaitu suntikan semangat, jadi guru-guru suntikan semangat gitu kan, ayo perhatian gitu kan, perhatian ke saya juga, jaga kesehatan, banyak minum gitu kan. Terus ya tempat juga ya, wifi alhamdulillah ada gitu ya, supaya nggak terputus-putus lancar gitu ya, pakai wifi yang ada disediakan kayak gitu. Itu dukungannya dari kepala sekolah, dari guru. Jadi ada dukungan secara moral juga ya Bu Siti ya, bagaimana Bu Siti didukung, diberikan semangat ya, karena memang itu yang kita butuhkan Bu Siti Iya ya. pasti. Iya. Kemudian juga ada dukungan sarana sarana ya dari kepala sekolah, ya tadi disediakan wifi juga, tempat juga ya, bahkan ada juga yang laptop juga. Iya laptop ini dari sekolah. Alhamdulillah. Udah lama saya Biasa pegang ya. laptop. Iya luar biasa ya Bu Siti ya. Iya. Jadi memang kita tuh memang harus memanfaatkan dukungan-dukungan ya di sekitar kita ya, terutama di ekosistem sekolah ini Bu Siti, untuk nanti kita ke depannya menjalankan pendidikan program guru penggerak ini lebih baik. Semangat Bu Siti ya. Harus semangat. Alhamdulillah. Alamin. Baik ya Bu Siti ya, kita akan ke sesi selanjutnya nih Bu Siti ya, mengenai tindak lanjut hasil pembelajaran Bu Siti di kelas. Ya Bu Siti ya, Bu Siti kan di LMS khususnya di modul 1.1 ya Bu Siti ya, Bu Siti ini sudah mempelajari terkait implementasi perubahan ya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah Bu Siti ya, nah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu Siti pelajari, apakah perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras ya dengan pemikiran Ki Hajar? Ini pengalaman saya mungkin ya. Awal-awal ya kelas 1 ya itu saya bisa ceramah gitu kan, menulis gitu ya, tadi papan tulis gitu ya, papan tulis apa gitu kan, membaca gitu kan. Anak-anak kalau seperti itu belajarnya hanya ceramah, tidak bervariasi, kayaknya kurang semangat gitu kan. Nah terus saya baca-baca Kahari di media dan itu kolaboratif gitu kan, yang guru penggerak itu. Nah saya pilih yang berpusat kepada murid aja gitu kan, yang sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu kan. Jadi saya
dalam membaca ya alhamdulillah udah saya terapkan gitu kan, bahkan udah saya ini kan ke aksi nyata yang Seperti satu ya, membaca sambil gerak dan lagu. Oh, luar biasa Iya, ya. jadi cepet gitu kan. Iya, Tadinya si anak itu males baca, nggak ada suaranya gitu kan. Nah terus saya ini yang apa namanya di papan tulis, memang ya saya tulis lagu gitu kan, kayak dua mata saya kan itu juga membaca juga gitu kan, jadi dua berarti dua gitu kan, sama gitu kan. Nah gitu, jadi anak itu ada apa ya, semangat gitu untuk membaca, untuk menulis. Bahkan yang awalnya yang ke depan mereka gak mau, jadi mau gitu kan, ayo sampai aku ke depan membaca gitu kan ya, sambil sama gerakannya gitu kan, sambil sama gerakannya sambil apa gitu, jadi ada semangat gitu. Terus saya kirimkan kemarin saya kirim ke orang tuanya masing-masing di grup, bu anak saya jadi ini jadi mau ke depan kayak gitu ya, jadi semangat baca gitu. Baca ya ibu ya. Terus nulis juga gitu kan. Nah malah si anak itu nagih gitu pas mau pulang, bu besok kita mau baca apa lagi bu, bu mau nyanyi apa lagi bu, bu mau nari-nari apa lagi bu. Misalkan kalau di kelas pada mau diam dia orangnya apa gitu, ya nanti tunggu ya besok, tapi kamu harus masuk, harus jangan malu baca, harus jangan apa, harus belajar gitu ya di rumah. Yang ibu ajarkan di sekolah ini silakan di rumah kamu belajar lagi gitu kan. Selama ini ya memang kalau saya ngasih tugas memang gak terlalu banyak, paling 2 atau 3 suruh baca atau suruh nulis gitu ya, karena nggak satu nggak terlalu banyak. Itu kemarin saya suruh baca aja gitu sambil sama nyanyinya bu. Iya nanti besok dipanggil lagi ke depan, yang mau nyanyi ke depan satu-satu gitu kan. Jadi ada semangat gitu loh mereka gitu kan. Wah pas kemarin memang saya belum buat testimoninya seperti kemarin tuh gak sempet gitu ya, keburu pulang saya tanya cuma nggak pakai video gitu. Gimana belajar sama ibu pakai gerak dan lagu gitu kan, sambil nyanyi sambil apa gitu kan, sambil nari atau sambil gerakan gitu kan. Ibu enak bu gitu kan, aku jadi semangat bu, aku jadi pengen baca lagi yang lain gitu kan. Coba bu apa materi-materi yang lain di ini kan bu pakai gerakannya bu gitu kan. Gitu Iya gitu ya, siap nanti besok lagi ya. Aduh, luar biasa sekali Jadi Bu pada Siti. lagi ya Iya, iya. gitu kan, itu yang akan saya jalani untuk kedepannya. Iya. Jadi yang sudah selaras dengan filosofi pemikiran KRI Dewantara ya Ibu bisa saya kutip di sini yaitu tentang pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Siti ya. Jadi Bu Siti lebih dapat berinovasi di kelas ya Bu Siti ya, untuk mewujudkan atau mengimplementasikan pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas ya. Terbukti tadi murid kan menagih ya, ingin lagi pembelajaran yang seperti tadi ya Bu Siti ya. Jadi Bu Siti sudah mulai mengimplementasikannya di kelas. Luar biasa sekali Bu Siti, ditingkatkan terus Bu Siti ya. Baik, nah ini Bu Siti sekarang apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan di modul filosofi pendidikan nasional I Hajar Dewantara yang mendorong Ibu melakukan perubahan tersebut? Saya mendapatkan banyak, saya bisa apa ya, menjadi guru yang baik itu seperti apa, Yang baik ya. terus seorang pengajar yang bisa apa ya, ilmunya bisa terserap oleh anak dengan cepat itu bagaimana gitu kan. Setelah saya dapat dari modul 1.1 yang KHD itu gitu kan. Terus kita juga jangan terlalu jauh dengan siswa, kita harus mendekati siswa gitu kan, sebagai orang tua, sebagai kawan, sebagai ibu, sebagai teman gitu kan ya. Itu yang saya pelajari di modul ini. Luar biasa ya Bu Siti ya. Jadi di situ banyak sekali ya, Banyak sekali perubahan perubahan pengetahuan dan pengalaman baru Bu Siti ya, yang utamanya ya yang Bu Siti dapatkan selama 1 bulan ini ya Bu Siti ya, terutama di modul filosofi pendidikan nasional ini. Luar biasa sekali Bu Siti ya. Nah Bu Siti, bagaimana proses peserta didik Ibu ya atas perubahan yang dilakukan? Bagaimana respon peserta didik dan bagaimana Ibu melihat respon tersebut? Peserta didik ya seperti saya utarakan tadi, jadi tidak bosan Nggak gitu, bosan, jadi ya. semangat dia untuk belajar. Semangat ya Bu ya. Malah tadi saya kan kesini dulu ya, Iya. Ibu kenapa nggak masuk? Nah, ya. Kan ada agama
Nah, jadi Berarti gitu. Ibu sudah termasuk guru yang dinantikan nih, Iya, bukan di gitu. kelas. Saya Iya. belum masuk ke kelas, mereka udah, oh ibu, dia udah pada meluk apa ya, mungkin anak rasanya begitu. Iya, iya. Harus dikasih perhatian. Betul, betul sekali. Nah, kan tadi kan di situ sudah menunjukkan bahwa anak-anak lebih semangat, ya lebih dekat dengan Bu Siti, ya malah Bu Siti ini dirindukan nih sama anak-anak dari kelas ya Bu Siti ya. Bu Siti tidak ada pun ya sekarang dalam proses pendampingan ya ditanyakan ya Bu Siti. Nah, kemudian bagaimana nih respon Bu Siti melihat peserta Bu Siti begitu antusias gitu dengan Bu Siti? Ya saya melihatnya alhamdulillah gitu kan, yang tadinya ketemu guru itu seperti saya biasa aja gitu kan, Iya. bu aja. Ya sekarang malah mereka jadi antusias untuk belajar gitu, untuk semangat belajar gitu. Jadi saya jadi merasa bukan ya berhasil ya belum gitu ya, karena saya juga masih Proses banyak ya, kekurangan betul, juga, ya. masih proses juga gitu kan. Cuma dalam hati saya merasa ya alhamdulillah saya bisa merubah diri saya pribadi gitu kan, menjadi menyenangkan anak-anak gitu kan, menjadi dekat ke anak-anak gitu kan, tidak ada jarak gitu. Ya jadi apa ya, Ya bersyukur ya Bu Siti ya. syukur aja gitu ya. Alhamdulillah ya Bu Siti ya. Nah Bu Siti, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang perlu diperbaiki? Kata Bu Siti. Ya. Nah, di sini aksi nyata penerapan modul 1.1 ya. Di sini kebetulan saya juga sudah mengecek ya. Bu Siti juga menuliskannya dalam jurnal refleksi 2 mingguan ya Bu Siti. Iya. Bu Siti bisa dibuka jurnal refleksinya. Ini ada jurnal refleksi mingguan ya. Saya mau lihat ini hasilnya. Cek lagi ya Bu Siti ya hasilnya, silakan. Iya. Iya. Sudah apa Bu Siti ya? Nah ini sudah luar biasa sekali. Saya memang sudah mengecek juga ya di LMS Bu Siti. Nah Bu Siti ini di jurnal refleksi ya khususnya terkait aksi nyata modul 1 Bu Siti ya. Nah Bu Siti ini sudah menggunakan model 4F ya Bu Siti ya. Di sini juga Bu Siti sudah saya cek ya, Bu Siti juga sudah menjelaskannya ya setiap bagian dari 4F ini, peristiwa ya, kemudian kemudian perasaan, kemudian pembelajaran betul. Sudah ya. Nah ini juga saya sudah cek ya, alhamdulillah Bu Siti luar biasa sekali sudah menuangkan aksi nyata di jurnal refleksi ini sudah secara terperinci, jelas, detail ya Bu Siti ya. Nanti di jurnal refleksi 2 mingguan selanjutnya Bu Siti bisa menggunakan model-model lainnya. Jadi nanti kan banyak model ya, gitu ya. Jadi Bu Siti bisa mengeksplor model apa nih nanti 2 mingguan mingguan ini, nanti 2 mingguan selanjutnya refleksinya model apa lagi. Jadi Bu Siti banyak pengalaman ya membuat refleksi ya, jurnal refleksi dengan beberapa berbagai model. Luar biasa sekali Bu Siti ya, ditingkatkan terus Bu Siti. Ya siap ya. begitulah. Makanya saya ikut dulu. Iya. Harus berubah. Ya, berubah luar biasa ya, kan kita akan menjadi agen kalau ya perubahan di dunia pendidikan ini ya. Ya Bu Siti sudah luar biasa sekali, saya lihat LMS-nya sudah menyelesaikan setiap tugasnya ya. Saya ingatkan kembali di LMS ini kan ada tanggal due date-nya nih ya, batas waktunya ya. Jadi kalau bisa Bu Siti ini mengerjakan tugas atau mengupload tugasnya sebelum due date tersebut gitu ya. Jangan lupa juga Bu Siti harus bisa lebih manage waktunya gitu ya. Jadi saran saya jangan ditunda sebuah pekerjaan nanti karena pekerjaan kita di belakang sudah banyak nanti ya. Jadi supaya tidak tertumpuk pekerjaannya, sebaiknya Bu Siti mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan tugasnya. Bu Siti ya, semangat terus ya. Harus semangat. Oke, masih ada beberapa bulan ke depan ya Bu Siti ya. Masih panjang Perjalanan ya. Baik Bu Siti, sekarang kita akan ke sesi kerangka portofolio ya. Nah kerangka portofolio ini juga Bu Siti ya sudah kami jelaskan ketika lokal